Hai Sobat Anjak, tahu nggak sih kalau ternyata dalam menyusun telaahan staf, format naskahnya ditentukan dalam peraturan. Tapi sebelum membahas itu, kita lihat dulu nih contoh telaahan staf tanpa format berikut ini. Pada ilustrasi ini, dapat kita lihat naskah tidak menggunakan outline atau judul sub pembahasan. Pembahasan nampak mengalir begitu saja, sehingga naskah ini tidak memiliki karakter dokumen telaahan staf. Sekarang, mari kita lihat telaahan staf sesuai format yang berlaku. Penggunaan format telaahan staf secara umum diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Nah, bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Pan-RB, kita mengacu pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 21 Tahun 2021. Berdasarkan Permen-Pan ini, telaahan staf terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, batang tubuh, dan kaki. Sekarang, yuk kita lihat langkah-langkah penyusunan telaahan staf dengan menggunakan format. Pada bagian kepala, terdiri dari nomor sesuai klasifikasi, judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas, dan uraian singkat tentang permasalahan. Bagian kedua naskah telaahan staf yaitu batang tubuh. Bagian ini terdiri dari 6 outline. Yang pertama, persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. Kedua, peranggapan. Isinya adalah dugaan yang beralasan berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang. Ketiga, fakta yang memengaruhi, memuat fakta landasan analisis dan pemecahan persoalan. Keempat, analisis, berisi tentang pengaruh peranggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. Kelima, simpulan, memuat intisari hasil diskusi yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar. Dan keenam, saran, berisi tentang tindakan yang disarankan yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Terakhir, bagian ketiga naskah telaahan staf, yakni bagian kaki yang terdiri dari nama jabatan pembuat telaahan staf yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama lengkap, dan daftar lampiran. Nah, itu dia step by step penyusunan telaahan staf dengan menggunakan format. Kalau gambar yang ini adalah contoh telaahan staf dalam lampiran Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 21 Tahun 2021. By the way, apa pentingnya sih menggunakan format telaahan staf sesuai tata naskah dinas? Pertama, penyusunan yang tersistematis memudahkan user dalam memahami substansi. Kedua, mempercepat proses pengerjaan telaahan karena telah ditentukan pembagian gagasan yang harus dituangkan. Ketiga, mencerminkan integritas dan komitmen mutu instansi dan pegawai. Sobat Anjak, terima kasih telah menyimak video panduan penyusunan telaahan staf ini. Keep up the good work!